Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi dalam acara Ngerujak, ngobrol seru soal pajak. Masih bersama saya dengan Tri. Dan kali ini kita ditemani oleh Pusat Info KPP Pratama Serang Timur. Ya. Nggak salah lagi, beliau adalah penyuluh andalan KPP Pratama Serang Timur, Bapak Koko Haryanto. Iya. Gimana kabarnya Pak Koko? Alhamdulillah baik Mas Tri. Iya. Kali ini kita akan membahas mengenai update e-faktur 4.0. 4.0. Yang Iya. baru update kemarin ya Mas Tri, tanggal Iya. 20 Juli ya Mas Tri. Jadi udah dibocorin ini sama Pak Koko, mulainya tanggal 20 Juli 2024. Iya. Pak Koko ini udah beberapa hari ya sebenarnya Pak Koko ya, mulai Iya. dari Sabtu kemarin ini wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak itu udah bisa mengupdate e-fakturnya menjadi versi 4.0. Iya. Nah, kira-kira apa yang mendasari perubahan ini dari versi 3.2 menjadi 4.0 ini Pak? Ya, baik kawan pajak ya. Jadi yang mendasari perubahan e-faktur dari versi 3.2 ke versi 4.0 itu terkait dengan penerapan NPWP 16 digit Mas Tri. Iya, Ya. yang dari dulu kita Ya. menggunakan 15 digit, sekarang 16 digit. 16 digit itu. Iya, nanti kita bahas lebih rinci lagi mungkin. Iya, bisa di kali ya, dalamnya untuk yang- e-faktur terbaru itu ya seperti apa nanti gambarannya, nah nanti kita akan bahas Iya. lebih lanjut lagi. Kemudian ini terkait dengan yang akan kita bahas ini tentu e-faktur 4.0 ini. Iya. Ini secara umum nih Pak Koko, yang berubah pada aplikasi desktopnya itu apa kira-kira? Ya, kalau secara umumnya gambarannya yang pertama itu pada saat merekam dokumen faktur pajak, PKP dapat merekam menggunakan NPWP 16 digit maupun NPWP 15 digit Pak Tri. Jadi sekarang ada tambahan lagi. Iya, termasuk untuk loginnya juga bisa Betul. menggunakan dua Dua NPWP. NPWP. Jadi emang dikasih keluasan juga ya. Iya, Bisa betul. pakai yang lama, Bisa pakai yang pakai baru. yang barunya. Betul. Ya, terus apa lagi itu Pak Koko? Jadi secara keseluruhan aplikasi nanti akan menampilkan tambahan informasi kolom 16 digit selain NPWP 15 digit. Jadi di atas di kolom informasi itu ada tambahan NPWP 16 digit dan NITKU Pak Tri. Iya, jadi ada tambahannya ya. Ya ada Kalau tambahannya. dulu mungkin cuma 15 digit. 15 digit NPWP Sekarang ini tampilannya berubah. ada lebih panjang Lebih panjang lagi. NPWP-nya ya. Iya. Karena di situ dicantumkan yang NPWP 16 Ya, sama dan NITKU. NITKU. Ya. NITKU nomor identitas tempat kegiatan usaha. NITKU. Ini sebenarnya khusus untuk cabang aja ya. Cabang sebenarnya. aja. Iya, tapi selama ini semuanya dapat ya, mau Dapat pusat maupun cabang, ada NITKU-nya NITKU-nya. semua ya. Betul. Lalu bagaimana kalau tentang output e-faktur desktopnya nih Pak Koko? Kita Nah. kan biasa sering cetakan faktur faktur pajak. pajak. Iya kayak gitu kan. Itu kayak apa sih nanti Nah, perubahannya? kalau perubahan pada outputnya Pak Tri, jadi faktur pajak keluaran ya teman-teman kawan pajak itu terekam muncul cetakan tambahan informasi tadi NITKU Pak Tri. Jadi di bawah lagi setelah NPWP 15 digit, NPWP 16 digit ada NITKU Pak Tri. Ini cetakannya nanti pajak keluaran. Iya. Nah, jadi semua ya nanti Betul. rincian dari kita penjualnya, mungkin PKP yang sebagai penjual maupun pembelinya nanti akan muncul juga semua Pak. informasi itu ya. Iya, informasi Dan NITKU. ini udah otomatis ya. Otomatis. Kita update ini ya. Iya, Pak Koko. dengan menggunakan e-faktur versi 4.0. Kita kan juga tahu nih Pak Koko kalau untuk PKP ini menggunakan dua aplikasi Iya. minimal ya. Dua Iya. aplikasi, ada yang pakai e-faktur desktop, satu. Kemudian kalau untuk lapornya kita menggunakan Web. itu web e-faktur E-faktur. .pajak.go.id. ID. Ada juga untuk minta nomor serinya. Itu. Kita kan pakai Innova Online, Innova Online. atau di e-faktur.pajak.go.id itu, Iya. Pak Koko. Nah, kalau perubahannya di web e-faktur ini apa aja ini, Pak Koko? Kalau di webnya, jadi untuk laporannya itu pengguna e-faktur dapat login menggunakan NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit yang sama dengan di aplikasi e-faktur desktop Pak Tri. Jadi kalau kita login di web e-faktur kan selama ini munculnya nama itu Pak Tri ya, nah, terus Iya. NPWP-nya NPWP 15 digit. Nah sekarang
bisa menggunakan NPWP 16 digit. Ya, udah bisa. Udah Ini bisa. Jadi kalau Ya. seandainya nanti ada yang dapat NPWP langsung 16 digit, ya masukin aja 16 Iya, digit 16 aja digitnya. Jangan kaget juga loh, kok sekarang tampilannya baru Pak. Nah, ternyata memang belum diupdate punya kawan-kawan pajak ya. Iya. Terus di menu profile ya, kan biasanya di Enova kan ada menu profile itu Pak Tri. Ya, profile user. Ya, user itu terdapat tambahan informasi NPWP 16 digit dan NITKU Pak Tri. Jadi tampilannya udah beda lagi nih di Iya. Enovanya. Iya. Gitu di menu profilnya. Terus pada saat output dokumen nomor seri faktur pajak juga muncul identitas 16 digit. Jadi banyak nih. Jadi kalau kawan pajak biasanya minta nomor seri faktur pajak hanya muncul 15 digit. Sekarang kalau minta nomor seri faktur pajak juga muncul NPWP 16 digit gitu Pak Tri. Iya, udah lengkap semua. Lengkap ya, semua gitu Iya. untuk fasilitasi 16 digit ini. Terus ada lagi Pak Koko, mungkin kalau kita minta nomor seri faktur pajak itu kan dulu juga ada rinciannya NPWP, Iya, 16 NPWP. digit itu. Sekarang udah berubah juga ya. Ya udah berubah juga Pak Tri. Ya, Udah jadi berubah cetakan NSFP-nya itu nanti menampilkan NPWP 16 digit. 16 juga, digit ya. betul Pak Tri. Nah ini baik itu mungkin seputar update ini. Update-nya. Ya, update-nya ini. Kemudian kita beranjak ke bagaimana cara update fakturnya itu. Nah ini mungkin ya. dari hari Sabtu kemarin Pak Tri sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman kawan pajak nih perihal tata cara update-nya. Pak, update-nya gimana Pak? Kok susah gitu ya. Terus ngambilnya di mana? Download-nya gimana? Apakah harus ke kantor atau kita bisa download sendiri gitu kan ya Pak Tri ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk update e-faktur ini kawan pajak bisa mengunduh nih Pak Tri di e-faktur pajak.go.id atau di Enova. Jadi di Enova online, ya, betul iya. itu. Sebelum kita Masuk login ya biasanya sebelum ya. kita login di menu pengumuman itu di nomor 1 ya. Kalau mungkin kawan pajak bisa langsung praktek, silakan dibuka di e-faktur.pajak.go.id terus pilih nomor 1 Pak Tri. Jadi yang updatean terbaru itu di paling atas sendiri. Iya, kebetulan urutannya udah ditaruh di paling Nah, atas biar mudah ya. atas, ya, Begitu biar baca mudah. update e-faktur 4.0 4.0 langsung kita unduh aja yang bagian Iya, yang udah aja di situ. Atau mungkin kalau kawan pajak kesulitan mengunduh update e-faktur versi 4.0, kawan pajak bisa datang ke kantor Pak Tri. Jadi kan kita udah download nih Pak Tri nih. Ya kan, banyak teman-teman yang mungkin kesulitan untuk update-nya, tata caranya seperti apa. Itu bisa minta soft copy-nya ke kantor. Sekalian nanti kita bantu updatein seperti itu Pak Tri. Iya, jadi kalau ada kendala pun Iya. nanti mudah-mudahan bisa kita bantu Betul ya, gitu ya, Pak Tri. Koko. Terus kalau kita mau unduh di Enova Online ini Pak Koko, kita kan nanti akan disodorin tuh beberapa menu unduhan update Pilihan. e-faktur 4.0 Pak Iya, Koko. betul. Yang tersedia di menu unduhan itu. Iya. Nah, gimana? Kita menentukan milih yang mana sih ini? Takutnya ada beberapa pemirsa ini yang masih bingung gitu. Nah, jadi untuk kawan pajak silakan dilihat di e-faktur versi 3.2-nya ya, yang versi lamanya. Silakan dicek Pak Tri. Apakah menggunakan e-faktur Windows 32 bit atau menggunakan e-faktur Windows 64 bit atau menggunakan e-faktur Linux 32 bit atau e-faktur Linux 64 bit atau e-faktur Mac 64 bit. Jadi disesuaikan Pak Tri. Iya. Oh, sebelumnya menggunakannya e-fakturnya versi apa. Nah, itu yang di-download atau yang diunduh sesuai dengan versi sebelumnya. Jadi nggak terbatas Windows ya sebenarnya. Iya. Untuk yang Linux, Ya, Mac sekarang itu bisa juga Iya. gitu. Yang penting disesuaikan dengan versi lamanya. Karena kan database-nya sesuai dengan e-faktur lama, Pak Tri. Iya. Gitu. Nah, jadi kita mesti menyesuaikan Menyesuaikan sistem dengan operasinya yang iya, masih- sistem operasinya yang lama. Jadi udah disediain 5 tadi ya, 5 Iya, unduhan. 5 unduhan. Update. 32 bit untuk Iya. Windows dan 64, kemudian Linux yang 32 dan 64, yang terakhir Mac versi 64 bit. Jadi ada 5 pilihan, Pak Tri. Ada 5 pilihan Ada itu. 5 pilihan. Silakan sesuaikan dengan operasi sistem komputer yang digunakan oleh pengusaha kena pajak masing-masing ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kawan pajak tidak ada kendala dalam mengunduh aplikasi tersebut. Iya, Ya. betul. Iya. Terus ini kita udah berhasil nih Pak Koko. Kalau misalnya udah berhasil mengunduh. Nah, ini kira-kira apa ada yang perlu diperhatikan sih? Nah, Nah. baik Pak Tri. Jadi
mungkin banyak juga kendalanya, kawan pajak kemarin banyak yang tanya itu, Pak setelah berhasil ngunduh saya harus ngapain nih Pak, saya bingung juga nih kok ternyata banyak gitu ya. Jadi khusus pengguna komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows setelah berhasil mengunduh ya, itu silakan dikompresi dulu ya atau diekstrak gitu ya Pak Tri ya Pak. Ya, jadi emang ini masih dalam bentuk dikompresi. Iya, ya, dikompresi. kita unduh itu ya. Betul. Jadi tetap harus lakukan kompresi dulu. Iya, harus melakukan kompresi dulu dalam bentuk zip atau RAR. Jadi dikompres dulu nih, Iya. ya kan. Kemudian diekstrak ke Windows. Jadi sesuaikan aja. Nanti kalau ngambil 32 bit ya ekstraknya ke 32 bit. Yang Windows 64 bit ya otomatis ke Windows 64 bit seperti itu Pak Tri. Ya, nanti setelah muncul itu diekstrak lagi Pak Tri. Jadi dua kali Dua kali ekstrak. Dua kali Ini ekstrak. mau diperhatikan ini kawan Iya. pajak semua. Dalam pengunduhan ini ketika mau digunakan ada 2 kali ekstrak. Ekstrak ya, betul Pak Tri. Jadi setelah diekstrak pertama kali muncul dalam bentuk filenya exe ya. Setelah itu ekstrak lagi baru bisa muncul e-faktur Windows-nya sesuai tadi Windows 32 bit atau Windows 64 bit seperti itu. Terus kalau ini kan kita udah ekstraksi nih Pak. Biasanya kan kita pengennya itu ditaruh di file yang Sama. gampang Ya, nyarinya itu. betul. Itu gimana? Bisa nggak itu Pak Koko? Nah, jadi disarankannya kalau bisa itu kawan pajak menyimpannya itu di lokasi yang berbeda dengan e-faktur yang sebelumnya. Biar nggak numpuk Pak Tri. Karena kemarin ada yang kawan pajak juga yang dia itu ekstraknya di tempat yang sama. Karena itu namanya belum di rename ya, belum diubah namanya. Akhirnya numpuk Pak Tri di situ. Jadi dengan yang lama itu akhirnya ketumpuk di situ. Padahal kan harusnya dia terbentuk folder tersendiri. Nah, karena dia disimpan di lokasi yang sama, akhirnya numpuk dengan folder yang sebelumnya. Seperti itu Pak Tri. Udah numpuk itu malah jadi error ya. Error biasanya. Makanya perlu diperhatikan juga ini kawan pajak, kalau bisa diusahakan foldernya itu ditaruh di tempat yang berbeda dengan versi yang sebelumnya, betul. Ya, jangan sampai 4.0 sama 32 jadi satu. Karena namanya emang waktu kita ekstrak itu mirip ya. Iya, hanya tampilan depannya 32 bit seperti itu Iya. atau 64 bit Yang gitu aja. ada yang membedakan antara versi 3.2 dengan sama versi 4.0 ya. Iya. Nah, ini kalau kita udah berhasil ini kita ekstrak, kita akan mendapatkan Beberapa file file, hasil betul. ekstraksinya itu. Iya. Nah, ini yang harus kita pastikan apa aja nih. Kadang-kadang kan kita khawatir Nggak tahu kita dia. udah ekstraksi kok nggak bisa dipakai. Iya, itu. Nah, biar bisa dipakai itu apa yang harus kita pastikan? Baik, jadi mungkin setelah kawan pajak mengekstrak itu pastikan di foldernya itu ada kurang lebih 1 2 3 4 ada 12 file Pak. Ya, ada 12 file ya. Silakan kawan pajak pastikan pada saat mengekstrak itu ada 12 file, terdiri 12 file. Yang pertama itu file namanya folder Java. Itu harus ada karena di dalamnya menyimpan folder untuk pengoperasian. Kemudian yang kedua namanya filenya berupa e-faktur.chm. e-faktur.chm itu pastikan ada. Kemudian yang ketiga ada namanya file itekinvoice.config. Itu juga harus ada. Kemudian yang keempat itekinvoice.exe, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itekinvoice.main.config, itu pastikan juga ada. Yang ketujuh itekinvoice.main.exe, yang kedelapan itekinvoice.update.config, yang ke-9 itekinvoice.update.exe, yang ke-10 mem_config.bat, dan yang terakhir di release note.txt ya. Itu pastikan ada ya kawan pajak ya. Kurang lebih berapa Pak? Ada 10 ya? 10 ini 10 ya. ternyata ada 10. Tadi ada 10, nggak mungkin lebih ya. Kalau lebih kemungkinan salah file mungkin. Nah, itu. Iya, karena ada beberapa kasus ya, kalau dulu-dulu waktu update itu dia ambil file, dia pikir kosong, ternyata nggak ada DB-nya. Nggak ada DB-nya. Berarti itu salah ya. Salah. Biasanya kalau udah ada DB-nya itu salah. Iya. Karena DB seharusnya kita nanti pindahkan seperti itu Pak. Jadi pastikan belum ada file DB ya.
hanya ada satu folder ya itu. Iya, hanya satu folder Java tadi ya. Iya. Yang lainnya berupa file-file. File-file aja. Iya. Iya, betul. Berarti ada satu folder. Kalau ada 2 folder, ada DB, ada backup, kemungkinan salah. Betul. Iya. Nah ini udah kita ekstrak, udah kita pastikan kalau jumlahnya tadi 10. Iya, yang kita ekstrak itu udah benar. Kemudian sebelum kita mulai update nih, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan ini Pak Koko? Ya, kawan pajak pastikan udah melakukan backup data nih Pak Tri ya, terlebih dahulu di versi yang lama, di aplikasi yang lama. Kemudian silakan kawan pajak untuk merubah namanya foldernya. Misalkan kan sama-sama folder e-faktur 32 bit Pak Tri. Nah itu ditambahin di rename menjadi versi 4.0 ya, yang pertama. Kemudian untuk mencegah terjadinya kesalahan atau korup, kawan pajak harus melakukan backup database yang lama yang di versi 3.2 itu di backup dulu. Iya, kalau bisa di media lain kan. Ya, di media lain, disimpan di flash disk atau apa gitu kan. Nah, baru dimasukkan ke folder e-faktur versi 4.0 Pak Tri. Untuk menghindari siapa tahu pada saat peralihan ini terjadi kesalahan ya, menyebabkan korup tadi datanya. Nah, kalau korup gimana? Ya susah, nanti kita harus minta datanya ke kantor seperti itu Pak. Iya, itu juga korup, datanya kita minta ke kantor nggak selesai di situ. Iya. Kita untuk pajak masukan kan nggak ada. Harus input satu persatu Pak. Satu persatu. Iya. Nah, itu jatah NSFP-nya itu nomor seri. Nah, harus direkam lagi. Kita input satu-satu lagi. Betul. Itu kan melelahkan juga ya. Betul. Ya. Belum nanti data-data lawan transaksi, referensi lawan transaksi, referensi nama barang, barang, itu hilang semua. Kalau mesti di reset, kita mulai dari nol, kayak di pom bensin kan. Iya, mulai dari nol. Iya, jangan sampai datanya korup. Betul. Gitu. Silakan backup dulu ya, kawan pajak. Terus ini perlu diingatkan kembali nih Pak Koko. Nanti ketika menjalankan e-tech invoice ini atau e-faktur desktop ini, jangan sampai dijalankan dalam kondisi masih tersimpan di flash disk juga kali ya. Iya, betul. Atau mungkin media penyimpanan lain kayak external hard disk kayak gitu ya. Iya. Itu biasanya bisa menyebabkan error juga ya Pak. Betul. Ya? Jadi hasil simpanannya jangan dijalankannya lewat itu. Jadi kita pindahkan dulu ke laptop atau ke komputer dulu. Misalkan biasanya nyimpen di D, silakan buat dulu di D-nya mana. Misalkan nama foldernya buat baru lagi, baru disimpan di situ, baru kita jalankan. Jadi jangan menjalankan pada saat masih tersimpan di media lain, baik itu flash disk, hard disk eksternal gitu, jangan dijalankan lewat situ, gitu Pak Tri. Sama kita ingatkan juga mungkin DB-nya secara berkala di backup aja ya. Betul, kalau untuk DB di backup ya. Iya. Walaupun itu pada dasarnya ada ya, ada betul. Otomatis backup datanya ada, ya. Di dalamnya ada. Iya, tapi kalau masih di komputer itu juga, kalau misalnya komputer hilang, komputer rusak atau kenapa-kenapa, bisa jadi hilang juga datanya. Hilang semua. Makanya di backupnya kalau bisa di media lain. Di media lain, backupannya aja Pak. Iya, baik Pak Koko. Tadi kita udah bahas masalah gimana cara unduhnya, gimana cara ekstraksinya itu. Terus apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan update, yaitu dengan cara di backup data sebelumnya. Backup data. Ya. Nah, kalau udah kita unduh, kita backup, itu langkah update-nya seperti apa Pak Koko? Nah, ini yang penting ini. Ini yang sering kali mungkin kawan pajak kesulitan, Pak, setelah download ini saya harus ngapain nih Pak? Kan tadi udah ke download Pak Tri, file-filenya kan ada kurang lebih 10 ya. 10 file, terus ini harus diapain nih Pak gitu kan, nggak mungkin kita jalankan lagi kan, karena kalau kawan pajak itu menjalankan ke situ otomatis akan mendaftar baru, dianggap sebagai wajib pajak PKP baru gitu ya, mau nggak mau harus daftar baru, masukkan NPWP dan lain sebagainya. Kalau muncul seperti itu ya kawan pajak, kalau pada saat kawan pajak belum melakukan backup atau melakukan updatean salin copy ke DB, itu biasanya muncul pertama kali Pak Tri, seperti pertama kali mendaftar PKP. Oh ya, kalau misalnya kita gagal, itu diminta registrasi lagi gitu ya. Iya, seperti registrasi ulang, masukkan nomor NPWP, masukkan
sertifikat elektronik. Kalau munculnya seperti itu berarti ada kesalahan Pak Tri. Jangan diteruskan ya. Iya. Kalau munculnya Berarti kalau seperti tandanya itu. udah berhasil itu tinggal login aja ya. Betul, Kita tinggal login masukkan aja. username sama passwordnya aja itu. Iya, itu kalau berhasil. Nah. Makanya nanti seperti apa langkahnya? Oke, akan kita kupas nih Pak Tri. Yang pertama, ya langkah yang pertama kawan pajak setelah tadi berhasil melakukan download, ekstrak dan lain sebagainya, sudah terbentuk foldernya 10 file tadi Pak Tri. Langkah pertama yaitu mengcopy atau menyalin DB di e-faktur yang lama Pak Tri. Di versi 3.2 ada tulisan DB, ya folder tulisan DB itu silakan di copy atau disalin, kemudian tempelkan di hasil ekstraksi yang tadi. Iya. Ya, e-faktur versi 4.0 tadi. Hasil ekstraksinya silakan di copy di situ. Jadi di copy dari file 32 Nah, ke hasil ekstraksi 4.0 tadi. ya, itu langkah yang pertama. Jadi silakan kawan pajak copy atau salin DB di versi yang lama, versi 3.2 ke hasil ekstraksi e-faktur versi 4.0. Ini langkah sangat penting ini. Iya, ini langkah yang paling penting, langkah yang pertama Iya, ini mengcopy memindahkan atau menyalin. database Ya, dari file lama ke file yang baru Iya. seperti itu. Kemudian setelah kawan pajak berhasil menyalin atau mengcopy database atau DB tadi, folder DB tadi dari versi 32 ke 4.0, kemudian silakan kawan pajak mengklik tadi ada file tulisan e-tax-invoice.exe. Iya. Ya. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya gambarnya kalau berhasil ekstrak itu ada 3 yang sama dengan e-tax Betul. invoice ini ya. Iya. Itu ada e-tax Invoice invoice exe, yang exe, main sama UPD. ya UPD Iya, update itu. atau Kalau misalnya ada e-tax invoice exe-nya masih belum ada ada gambarnya, iya. yang gambar sama kayak main sama UPD-nya, berarti masih salah juga kan? Iya, pada saat Ada ekstraknya ada kesalahan. Ada kesalahan atau mungkin ada antivirus kali ya? Iya, betul. Iya. Ada yang beberapa seperti itu ya. Antivirus yang mungkin agak resisten terhadap aplikasi ini ya. Iya, Ya, betul. makanya dia nganggap ada virus, dimakan juga kali ya. Ya, akhirnya ditutup Pak Tri. Nah, Hmm. setelah kawan pajak mengklik e-tax invoice exe ini, langkah sebelum mengklik itu pastikan kawan pajak itu terhubung atau terkoneksi dengan internet. Oh, iya. Nah, ini langkah yang penting Pak Tri. Jadi kalau biasanya mungkin kawan pajak buka aplikasi e-faktur tanpa terkoneksi internet, kalau untuk update ini harus terkoneksi dengan internet Pak. Ini yang berbeda sama update sebelumnya. Betul, biasanya kita nyaranin Pak jangan dikoneksin ke internet dulu gitu kan. Iya. Biasanya jadi error. Kalau yang versi 4.0 ini malah harus terkoneksi dengan internet Dalam Pak Tri. kondisi online ya ini. Betul, dalam kondisi online atau terkoneksi dengan internet gitu. Karena biar database-nya update secara otomatis Iya. gitu. Kemudian langkah yang ketiga, silakan kawan pajak pilih local database, kemudian tekan tombol connect. Ya, ini kayak Ya, biasanya kalau kayak kita biasanya. mulai login. Iya. gitu ya. Nah, kemudian masukkan username dan password seperti biasa ya kawan pajak ya. Kalau munculnya sudah username sama password, udah berhasil nih Pak Tri. Iya. Tapi begitu diklik e-tax invoice exe, kemudian pilih local database dan connect, kok munculnya itu NPWP dan tadi sertifikat elektronik, berarti ada kesalahan. Jangan diterusin itu. Iya. Iya. Kalau ada 3 ya berarti. Iya. Kalau 3 itu masih gagal. Masih berarti. gagal itu, Kalau Pak Tri. 2 tinggal Nah. masuk username, password yang lama. Iya. Itu berhasil. Berhasil. Iya, tuh. Tandanya udah oke ya. Iya, tandanya sudah terupdate secara aplikasinya, database-nya dan lain sebagainya sudah terupdate. Iya, dari aplikasinya udah oke, tinggal langkah selanjutnya. ini. Iya, betul. Nah, setelah itu, setelah masukkan NPWP atau username dan password, maka akan muncul tampilan awal seperti biasanya Pak Tri. Di tampilan awalnya itu di pojok kiri atas, itu muncul versi e-faktur 4.0 Pak Tri. Iya. Sebelah kiri atas ya, kalau kawan pajak Iya, kalau itu perhatikan. ada identitas itu. Iya, di identitas itu sebelah kiri itu muncul versi e-faktur 4.0. Kan kalau biasanya 3.2, ini Iya. udah 4.0, berarti udah berhasil. Iya. Nah, kemudian tapi untuk NPWP 16 digit dan NITKU-nya masih 0 Pak Tri, NULL masih Oh, 0. itu udah diupdate masih 0 juga. Masih itu. 0 gitu Iya. Pak Tri. Itu jangan kaget Pak, ini kok masih belum muncul Pak NPWP 16 digitnya sama NITKU-nya. Gitu. Itu memang tampilan awalnya seperti itu. Belum selesai berarti. Belum selesai. Masih perlu dilanjut nih. Ya, ada langkah berikutnya. Kemudian langkah yang keenam, kawan pajak setelah berhasil masuk tadi ya, setelah berhasil masuk ke e-faktur desktopnya,
kemudian kawan pajak masuk ke manajemen upload Pak Tri. Ya, biasanya di sebelah menu referensi ada manajemen upload. Nah, pilih yang nomor 2, profil PKP. Iya. Ya, jadi setelah kawan pajak klik manajemen upload di sebelah menu referensi, di nomor 2 ada tulisan profil PKP, silakan kawan pajak masuk ke situ. Klik profil PKP. Iya, nanti akan muncul profil PKP itu. Betul, ya. profil Identitas PKP-nya akan PKP. muncul, tapi di situ masih belum muncul NPWP nambah digit dan NIPKU NIPKU. itu, ya. Nah, silakan kawan pajak lakukan langkah refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP. Makanya di sini dibutuhkan koneksi internet Pak Tri. Karena pada saat mensinkronkan ini, maka secara otomatis akan muncul NPWP 16 digit dan NITKU-nya di situ di kolom profil PKP-nya. Ada tambahan. Nah, setelah tadi melakukan sinkronisasi ke server DJP tadi sudah muncul Pak Tri. Langkah yang terakhir ini setelah kita refresh, kita akan masukkan nomor telepon ya, kode pos, nomor telepon, terus biasanya nama lengkap itu nama lengkap direktur dan jabatan. Iya. Silakan diisi ya kawan pajak, kemudian klik simpan. Biasanya pada saat setelah klik simpan, maka kita akan diminta untuk merefresh atau mengclose aplikasinya. Jadi jangan kaget setelah diklik simpan, Pak, ini kok nutup sendiri ya Pak aplikasinya? Ya memang seperti itu Tinggal langkahnya. login aja ya. Iya, nanti tinggal login aja kawan pajak. Iya, Jadi tinggal login aja nanti. Iya. Buat mastiin juga. Tadi yang 0 tadi udah berubah belum sih? Nah, untuk memastikan seperti itu memang harus di close dulu setelah disimpan. Biasanya secara aplikasi maka dia akan menutup gitu, menutup aplikasi e-faktur desktopnya. Tapi jangan pajak jangan khawatir karena memang seperti itu langkahnya. Biar kita login lagi menggunakan tadi username dan password. Jadi perlu ditekankan kembali tadi ada kayak 3 ya yang Yang harus penting. diperhatikan ya. Yang pertama tadi adalah memindahkan DB tadi. Ya, mensalin DB. folder DB di e-faktur versi 3.2-nya Iya. ke Kemudian versi 4.0. versi 4.0. Yang kedua dalam kondisi online. Ya, tadi. dalam kondisi terkoneksi dengan internet Pak Tri. Iya. Pada saat mengklik e-tag invoice exe-nya. Terus yang ketiga adalah Melakukan sinkronisasi, sinkronisasi tadi, di ya. menu manajemen upload profil PKP itu, ya. seperti itu Pak Tri. Iya. Berarti ada 3 itu mesti di Lakukan. ya, gitu. ini kami tekankan kembali nih kawan pajak, ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, yang paling pentingnya ini ya, memindahkan folder DB dari aplikasi yang lama ke yang baru. Yang kedua, dalam kondisi online tersambung dengan internet. Yang ketiga adalah melakukan sinkronisasi profil PKP secara online tadi. Itu menunya ada di manajemen upload profil PKP. Ini yang membedakan. Yang ketiga ini membedakan sama cara update yang sebelumnya. Betul ini. Pak Tri. Kalau dulu kan nggak perlu lagi kan? Iya, kita langsung sinkronisasi. otomatis. Ya udah otomatis aja begitu. Ya. Nah ini Pak Koko, biasanya kan setelah PKP melakukan update nih Pak Koko, ada beberapa yang bingung untuk membedakan file lama dengan file barunya Iya. ini. Iya. Saran Pak Koko apa sih ini? Nah, tadi sempat saya singgung ya kawan Iya, pajak betul. ya. Tadi setelah hasil ekstraksinya tadi sebenarnya ya langkahnya adalah merubah atau merename hasil ekstraksinya tadi Pak. Misalkan tadi e-faktur desktop versi 32 bit gitu ya. Itu tambahannya di belakang tambahin aja versi 4.0. Jadi untuk membedakan dengan versi yang lama tadi biar nggak bingung karena kan munculnya cuma 32 bit aja nih Pak Tri. Nah, silakan sama-sama 32 bit untuk membedakan silakan kawan pajak ubah atau rename ke versi 4.0. Kemudian hindari penamaan folder dengan karakter yang khusus. Contohnya persen dan tanda seru, add gitu-gitu ya. Itu hindari penamaan folder seperti itu karena biasanya nanti nggak akan muncul biasanya Pak Iya. Tri. Ini juga biasanya kalau kita buat faktur pajak pun tanda-tanda ini juga Betul, kadang-kadang di berbahaya juga ya. penamaan di nama barang ya, di nama barang juga hindari penamaan karakter-karakter khusus seperti persen, dan lain sebagainya. Ada dan tanda seru Ya. gitu ya. Ya, Bapak, betul Pak Tri. Iya. Ini kalau misalnya kita kan udah jelaskan semua nih tadi, dari kita mulai ekstra sampai kita update sampai kita membedakan dengan file lain ini Pak. Betul, Pak. Kayak cukup
gamblang yang dijelaskan sama Pak Koko tadi ya. Tapi kalau ada kesulitan, kita kan nggak tahu ya kondisi komputer masing-masing wajib pajak atau PKP 1 sama yang lain kan berbeda-beda. Betul. Nah kalau misalnya ada kendala atau kesulitan itu apa yang bisa ditempuh PKP ini? Nah kalau saran saya Pak Tri untuk kawan-kawan pajak nih ya semua itu kami sarankan untuk datang langsung ke KPP Pak Tri. Iya. Ya datang langsung ke KPP, ke helpdesk bisa ya ambil antrian D ke loket helpdesk atau bisa langsung telepon aja ke nomor telepon KPP Pak Tri. Iya. Gitu. Jadi silakan kawan pajak telepon aja ke kantor, nanti coba kita bantu. Tapi biasanya kalau by phone atau penjelasan secara langsung itu kadang-kadang kita kurang nyambung gitu Pak Tri. Kita njelasin apa tapi ternyata memang nangkepnya apa. Tapi memang kita sarankan untuk datang langsung ke KPP aja karena untuk update-nya teman-teman juga udah punya filenya, jadi silakan datang aja nanti kita bantu untuk updatean e-faktur versi 4.0 seperti itu Pak Tri. Oh ya, baik nih, terima kasih banyak nih Pak Koko. Saya ada arahan ya nanti, ada yang bantu betul kantor pajak kalau ada kendala. Iya. Ya, tapi kalau bisa ini kan masalahnya masalah PKP ya Pak Koko ya. Betul. Kalau bisa datang ke kantor pajak sesuai di mana dia terdaftarnya ya. Iya. Atau dikukuhkan sebagai PKP-nya di Nanti mana. kita akan coba bantu cek gitu ya Pak. Iya, karena khusus PKP ini biasanya kalau datang kalau bisa ya sesuai dengan di mana dia terdaftar atau dikukuhkannya itu Pak Koko. Nah, ini Terus ada pertanyaan mungkin Pak. Ini kebetulan terlalu jelas penjelasannya Pak Koko tadi, jadi nggak ada pertanyaan yang masuk ini Pak Koko ini. Ya, gimana nih? Silakan kawan pajak kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat ya Pak Tri ya. Nanti kita bantu jawab ya. Jadi pajak ya. Ini Pak Koko kalau misalnya ada yang mau buka aplikasi yang lama itu masih bisa nggak sih Pak Koko? Nah ini, jadi kalau sekarang setelah tanggal 20 Juli Pak Tri itu sebenarnya udah nggak bisa Pak Tri. Iya. Untuk buka aplikasi e-faktur yang lama itu udah nggak bisa sebenarnya. Iya. Karena akan muncul keterangan error ya, tidak bisa melakukan sinkronisasi atau updatean gitu Ya, karena update error. Muncul pesan errornya. Iya, pesan errornya, Iya, ada update error. Iya, makanya harusnya jangan online aja kali ya. Iya. Mungkin kalau dicoba dengan cara offline itu bisa kali. Iya, betul. Begitu kita internet tersambung, dia akan update ke versi 4.0 maka akan muncul tulisan error, tidak dapat melakukan updating seperti itu Pak Tri. Iya. Oke, makasih Pak Koko. Mungkin ada penegasan lagi Pak Koko. Baik, nah untuk closing statement-nya ya untuk kawan pajak semua. Kegiatan ini. Nah, yang pertama bahwa mulai tanggal 20 Juli 2024 ada update e-faktur versi 4.0 yang sudah bisa kawan pajak lakukan ya. Yang pertama silakan kawan pajak untuk mengunduh di enova atau di efaktur.pajak.go.id. silakan kawan pajak sesuaikan dengan folder sebelumnya, folder e-faktur sebelumnya kawan pajak. Kemudian jangan lupa setelah melakukan unduhan atau mendownload e-faktur yang terbaru, kawan pajak silakan melakukan 2 kali ekstraksi. 2 kali ekstraksi, filenya dilakukan 2 kali ekstraksi, kemudian silakan merename hasil unduhan tadi, merename foldernya. Kemudian kawan pajak pastikan di dalam satu folder itu terdapat 9 file dan 1 folder ya Pak Tri ya. Di dalamnya itu terdapat 9 file dan 1 folder ya, ada 10 totalnya. Pastikan itu sudah ada semua kawan pajak. Kemudian ini yang langkah penting, silakan kawan pajak menyalin atau mengcopy database di versi yang lama ke versi yang terbaru versi 4.0. Kemudian lakukan sinkronisasi data ya kawan pajak. Setelah itu kayaknya udah selesai Pak. Misalkan sinkronisasi data, simpan, close, sudah selesai. Udah terupdate secara otomatis. Gitu. Sebenarnya langkahnya mudah Pak. Cuman kadang-kadang terkendala di jaringan atau mungkin
bukan biasa yang pegang kan nggak ngerti juga Pak. Jadi Iya. kita jelasin. Kekhawatiran aja mungkin. Iya, Pak, saya takut Pak ngeklik ini, saya takut salah database-nya jadi rusak dan lain sebagainya. Iya, Itu tadi. jangan khawatir, yang penting udah dilakukan backup, Backup. jangan khawatir ya. Iya, gitu, Pak. Kalaupun ada kesalahan, udah ada backupnya, insya Allah aman. Gitu. Iya, gitu. Nah, baik, terima kasih Pak Koko nih, sangat bermanfaat banget nih, Iya. super nih Pak Koko atas penjelasan selama ini. Oke, kawan pajak semuanya, mungkin udah setengah jam ini kita udah bersama. Jadi terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Dan kita harapkan apa yang dijelaskan oleh Pak Koko tadi bisa menjadi solusi kalau ada kendala dalam membuat faktur pajak atau melakukan update e-faktur ke 4.0 tadi. Sampai jumpa di pertemuan ngerujak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.